Bab 7. Antara rasa bersalah dan luka baru. Setelah makan malam itu, Raven akhirnya berjalan menuju lorong apartemen. Lampu-lampu redup menyinari lantai marmer yang dingin. Ia berhenti di depan kamar tamu. Pintu tidak tertutup rapat. Raven mendorongnya sedikit. Ia masuk tanpa suara. Di dalam, Nadila tertidur di atas tempat tidur. Tubuhnya meringkuk seperti anak kecil yang kelelahan menangis. Mata gadis itu masih sembab. Bekas air mata terlihat jelas di pipinya yang putih. Raven berdiri diam cukup lama di samping ranjangnya. Ia membenarkan selimut Nadila yang terbuka. Ada sesuatu yang menekan dadanya, rasa bersalah. Namun pikirannya masih keras. Apa yang dilakukan keluarga Nadila tetap salah menurutnya. Meminta seorang perempuan segera hamil demi mempertahankan posisi dalam keluarga besar. Itu memuakan. Tapi, apakah itu salah Nadila? Bukankah ia sendiri juga korban dari perjodohan ini? Raven menghela napas pelan. Pikirannya kacau, antara marah dan menyesal. Tanpa membangunkannya, ia menutup pintu kamar tamu perlahan lalu kembali ke kamar utama. Malam itu Raven hampir tidak tidur nyenyak. Keesokan paginya, Nadila bangun dengan perasaan berat. Matanya masih terasa panas. Ia memijat pelipisnya pelan. Hal pertama yang terlintas di kepalanya adalah meja makan semalam. Makan malam itu pasti sudah dingin, lalu akhirnya dibuang lagi. Sia-sia lagi. Dengan langkah lesu ia keluar kamar. Namun saat sampai di ruang makan, Nadila berhenti. Makanan itu tidak utuh, hanya tersisa sedikit. Di sampingnya ada piring kotor. Sendok juga sudah dipakai. Nadila menatap meja itu beberapa detik, lalu perlahan senyum kecil muncul di bibirnya. Ternyata Raven memakannya. Walaupun marah, walaupun mungkin Raven membencinya, tapi ia tetap memakan masakannya. Perasaan hangat kecil muncul di dadanya. Tanpa sadar langkahnya menjadi lebih ringan saat membereskan meja. Hari ini ia ingin memasak lagi. Kali ini nasi goreng seafood saja. Untung masih ada udang di dalam kulkas. Suara wajan dan aroma bawang putih segera memenuhi dapur apartemen. Nadila memasak dengan lebih bersemangat. Namun saat membuka kulkas kembali, ia terdiam. Bahan makanan untuk malam nanti sudah habis. Ia menggigit bibir. Bagaimana cara ia mengatakannya pada Raven? Setelah sarapan selesai, ia menatanya rapi di meja, lalu kembali masuk ke kamar tamu. Ia masih belum berani bertemu Raven. Sementara itu, pintu kamar utama terbuka. Raven keluar dengan jas dan celana hitam rapi. Tatapannya langsung menuju meja makan. Aroma nasi goreng seafood tercium kuat. Ia duduk, namun ada sesuatu yang mengganggunya. Ia ingin bicara pada Nadila, lalu ia memanggilnya. Nadila, tidak ada jawaban. Nadila, masih sunyi. Raven akhirnya berdiri dan berjalan menuju kamar tamu. Ia mengetuk sekali. Tidak ada jawaban. Raven membuka pintu, dan detik berikutnya, teriakan Nadila menggema. Gadis itu baru saja keluar dari kamar mandi, hanya mengenakan handuk yang melilit tubuhnya. Raven membeku, tatapannya sempat terpaku. Kulit Nadila yang putih masih basah oleh tetesan air. Rambut panjangnya menempel di bahu. Untuk sepersekian detik, Raven lupa bernapas. Maaf. Ia langsung menutup pintu. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Di dalam kamar, Nadila memegang dadanya sendiri. Wajahnya merah padam. Ia tidak pernah merasa semalu ini seumur hidupnya. Sementara di luar, Raven merutuki dirinya sendiri. Kenapa ia harus masuk? Kenapa bayangan itu terus muncul di kepalanya? Bukankah di pesta-pesta bisnis, ia sering melihat perempuan dengan gaun yang jauh lebih terbuka, bahkan lebih minim dari handuk tadi. Tapi kenapa justru pemandangan tadi yang membuat jantungnya tidak tenang? Beberapa menit kemudian, pintu kamar terbuka. Nadila keluar dengan pakaian rumah sederhana. Maaf, tadi kau mencariku. Raven menoleh. Duduklah. Nadila langsung duduk di kursi seberangnya, menunduk gugup. Raven mengeluarkan dompetnya. Ia mengambil sebuah kartu kredit dan meletakkannya di meja. Ini untukmu. Nadila mengangkat wajahnya sedikit bingung. Ini untuk apa? Untuk keperluanmu. Nadila langsung menggeleng. Tidak perlu. Aku hanya butuh untuk belanja bahan masakan di rumah ini. Raven menatapnya tegas.
Itu kewajibanku memberikan nafkah sebagai suami. Nada suaranya tidak memberi ruang untuk perdebatan. Nadila akhirnya menerima kartu itu dengan hati-hati. Terima kasih. Lalu Raven mulai makan sarapannya. Nadila menunggunya selesai makan. Beberapa detik hening. Lalu dengan ragu Nadila berkata lagi, "Kalau begitu, bolehkah aku belanja bahan makanan hari ini? Stok di kulkas sudah habis." Raven berdiri. "Ayo." Nadila terkejut. "Apa? Aku akan mengantarmu." "Tidak perlu, aku belum siap-siap, kau bisa terlambat ke kantor." "Aku bilang akan mengantarmu, jangan buat aku mengulangnya." Nada itu tegas. Nadila tidak berani membantah lagi. Beberapa saat kemudian mobil Raven melaju dengan tenang. Di jalan mereka sempat mengobrol sekedar basa-basi. Tapi Nadila sangat senang meski obrolan itu hanya sekedarnya saja. Baginya itu sebuah kemajuan pada hubungan mereka. Dia memandang pria itu dengan kagum. Saat dilihat dari dekat Raven memang sangat tampan. Pikirnya, ada perasaan yang aneh. Lalu mobil berhenti di depan sebuah swalayan besar. "Masuk saja," kata Raven. Ia menunjuk sopirnya. "Nanti dia yang menjemputmu." "Baik." Nadila turun dari mobil dengan hati-hati. Tanpa ia sadari, di dalam swalayan itu ada dua orang yang memperhatikannya. Itu adalah Cassandra, tantenya Raven, dan Keisha, sepupunya. Mereka melihat jelas Nadila turun dari mobil Raven. Tatapan mereka langsung berubah dingin. "Menyebalkan," gumam sang tante. Mereka mengikuti Nadila dari belakang. Nadila sendiri sibuk memilih sayuran dan daging dengan teliti. Ia tidak sadar sedang diawasi. Dua wanita itu berhenti tepat di belakangnya. Sambil pura-pura memilih bahan makanan, mereka mulai berbicara dengan suara cukup keras. "Kau tahu kan calon tunangan Raven dulu?" "Oh tentu, Kak Leonie kan? Yang baru lulus S2 dari Australia itu. Cantik, pintar, dan elegan. Sangat cocok dengan keluarga Sebastian." Mereka melirik Nadila dengan senyum sinis. Sayangnya perjodohan itu batal. Padahal kalau dibandingkan, mereka sengaja berhenti sebentar, lalu tertawa kecil. Ya, jelas jauh sekali bedanya. Nadila membeku. Tangannya yang sedang memegang sayur berhenti. Ia tahu, pembicaraan itu ditujukan padanya. Namun ia hanya menunduk, menahan rasa sakit yang menyesakkan dadanya. Ia tidak melawan, ia hanya diam, dan terus memilih bahan makanan. Sementara di kejauhan, seseorang baru saja masuk ke swalayan itu, dan tanpa sengaja melihat semuanya. Tatapan pria itu langsung berubah dingin, karena perempuan yang sedang dipermalukan itu adalah istrinya. Bersambung.